warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rohani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dunia barat menurut filsafat ilmu. Perkembangan dunia barat tidak dapat dipisahkan dari evaluasi cara manusia memahami pengetahuan ilmu. Filsafat ilmu berperan sebagai kerangka reflektif yang menelaah dasar, metode, dan tujuan ilmu pengetahuan. Melalui filsafat ilmu, kita dapat melihat bagaimana perubahan paradigma berpikir di dunia barat membentuk kemajuan sains, teknologi, dan peradaban secara keseluruhan. Zaman Yunani kuno, fondasi rasionalitas, perkembangan ilmu di dunia barat berawal dari Yunani kuno. Para filsuf seperti Thales, Plato, dan Aristoteles mulai meninggalkan penjelasan mitologis dan beralih ke rasio akal sebagai alat utama untuk memahami alam. Dalam filsafat ilmu, periode ini memindai lahirnya pencarian hakikat kebenaran, penalaran logis dan sistematis ilmu sebagai upaya memahami sebab akibat kausalitas. Orientalis khususnya meletakkan dasar klasifikasi ilmu metode observasi yang kelak sangat berpengaruh. 2. Abad Pertengahan. Sintesis iman dan akal. Pada abad pertengahan, perkembangan ilmu di barat berada di bawah pengaruh agama Kristen. Tokoh seperti Thomas Aquinas mencoba mengharmoniskan iman dan rasio dalam perspektif filsafat ilmu. Ilmu dipandang sebagai sarana memahami ciptaan Tuhan. Kebenaran wahyu ditempatkan di atas kebenaran rasional. Kebebasan berpikir relatif terbatas. Meskipun demikian, periode ini tetap penting karena menjaga tradisi intelektual dan logika. 3. Revolusi ilmiah. Lahirnya ilmu modern. Renaissance memindai kebangkitan kembali rasionalisme dan kebebasan berpikir. Puncaknya terjadi pada revolusi ilmiah abad ke-16 sampai 17 dengan tokoh seperti Copernicus, Galileo, dan Newton. Dalam filsafat ilmu terjadi perubahan besar. Alam dipahami melalui observasi dan eksperimen. Metode ilmiah mulai merumuskan ilmu filsafat objektif dan empiris. Tokoh filsafat ilmu seperti Francis Bacon dan memperkuat dasar metodologis ilmu modern. Zaman pencerahan ilmu dan kemajuan manusia. Pada abad ke-18, ilmu dipandang sebagai alat utama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan manusia. Rasio dianggap mampu membebaskan manusia dari kebodohan dan tahayul. Dalam filsafat ilmu bersifat progresif dan kumulatif. Kebenaran dicapai melalui metode rasional dan empiris. Ilmu dipisahkan dari nilai-nilai metafisis. Optimis terhadap ilmu sangat kuat pada periode ini. 5. Era modern dan kontemporer. Kritik dan paradigma baru. Memasuki abad ke-20, filsafat ilmu mulai mengkritis kolam objektif mutlak ilmu. Tokoh seperti Karl Popper, Thomas Kuhn, dan Paul Feyerabend menunjukkan bahwa ilmu berkembang melalui falsifikasi dan pergeseran paradigma. Ilmu mempengaruhi oleh faktor sosial, historis, dan budaya. Tidak ada metode ilmiah tunggal dan absolut. Pada tahap ini, dunia barat menyadari bahwa ilmu bukan hanya alat kemajuan, tetapi juga membawa resiko etis dan sosial. Kesimpulan, menurut filsafat ilmu, perkembangan dunia barat adalah proses panjang perubahan dari berpikir manusia tentang pengetahuan, dari mitos ke rasio, jadi dari iman ke sains hingga kritik terhadap sains itu sendiri. Filsafat ilmu membantu memahami bahwa ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang netral dan statis, melainkan dinamis, historis, dan terus berkembang seiring perubahan peradaban waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.